Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Febriansyah dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas apa sih definisi dari hambatan tarif dan non tarif beserta dengan contohnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi hambatan tarif. Ketika dua negara melakukan perdagangan barang, jumlah tertentu dibebankan sebagai biaya oleh negara tersebut, di mana barang dimasukkan sehingga memberikan pendapatan kepada pemerintah serta menaikkan harga barang asing, sehingga perusahaan dalam negeri dapat mudah bersaing dengan barang asing. Biaya ini dalam bentuk pajak atau bea cukai yang disebut dengan hambatan tarif. Itulah dari contoh hambatan tarif, pajak dan bea cukai. Jumlah pajak atau bea yang dibebankan sebagai tarif ditambahkan ke biaya impor yang membuat barang asing lebih mahal, yang harganya akhirnya ditanggung oleh konsumen produk. Tarif yang dibayarkan kepada otoritas pabean negara, di mana barang itu dikirim, itu termasuk ada beberapa. Contohnya tugas ekspor, tugas impor, tugas transit, tugas khususnya lagi, tugas ada flabrum, tugas majemuknya, tarif pendapatan, tarif perlindungan, juga pencegahan dan anti dumpingnya, tarif kolom tunggal, tarif kolom gandanya. Seperti yang telah kita bahas tadi, hambatan tarif memiliki tujuan dua kali lipat. 1. Hal ini membantu dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Di sisi lain, hal itu memberikan perlindungan dan dukungan kepada industri dan perusahaan. Selanjutnya, ini juga dapat memfasilitasi konservasi cadangan devisa. Hambatan tarif seringkali membantu dan mengurangi ketergantungan kepada barang-barang internasional dan meningkatkan kemandirian. Itulah dari definisi hambatan tarif. Selanjutnya, kita membahas definisi hambatan non tarif. Hambatan non tarif mengacu pada tindakan non pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi impor dari negara asing. Ini mencakup pembahasan yang mengarah kepada pelanggaran formalitas atau kondisi lainnya, membuat impor barang sulit dan mengurangi peluang pasar untuk barang asing. Ini adalah kontrol kuantitatif dan pertukaran yang mempengaruhi volume atau harga perdagangan, atau keduanya. Itu bisa dalam bentuk undang-undang kebijakan, praktik, kondisi, persyaratan, dan lain-lain yang ditentukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Karenanya ia mencakup praktik-praktik penyimpangan perdagangan yang populer atau yang populer, seperti impor kuota, FAR yaitu penegakan ekspor sukarela, lisensi impor, peraturan teknis dan administrasinya, kontrol harganya, peraturan valuta asing, kanalisasi impornya, dan lain-lain. Saya lupa. Dalam istilah awam, hambatan non tarif ini merupakan penghalang bagi perdagangan internasional yang bisa legal atau birokratis. Kita berikan perbedaan antara hambatan tarif dan non tarif. Pertama, hambatan tarif dapat berupa pajak dan bea. Sedangkan hambatan non tarif adalah bentuk dari peraturan, ketentuan, dan persyaratan untuk formalitasnya dan lain-lain. Yang kedua,
pengenaan hambatan tarif menghasilkan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, diberlakukannya hambatan non-tarif ini tidak menambah pendapatan dan penilaian. Yang ketiga, hambatan tarif yang dipungut oleh pemerintah itu meningkat. Biaya barang yang diimpor pun malah dengan sebaliknya. Hambatan non-tarif ini termasuk pembatasan kuantitas atau jumlah yang mempengaruhi volumenya dan terkadang juga mempengaruhi harga barang impor itu. Dalam hal hambatan tarif, ketika pemerintah memungut bea masuk, kelompok monopolistik dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika hambatan non-tarif diberlakukan, organisasi monopolistik membebankan harga tinggi melalui output rendah. Yang terakhir, yang kelima, ketika hambatan tarif itu dipungut, importir tidak dapat membuat lebih banyak keuntungan karena pajak yang dikenakan akan membuat produk itu akan mahal dan bersaing di pasar negara. Mereka harus menjaga harga itu tetap kompetitif bersaing di pasar. Sebaliknya, ketika hambatan non-tarif diberlakukan, importir dapat memperoleh untung yang baik karena ia merupakan tindakan non-pajak yang tidak meninggikan harga. Itu penjelasan dari saya tentang hambatan tarif dan non-tarif beserta contohnya. Sekian dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.